Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang studi kasus kami, yaitu mengenai online thrift store. Next slide. Kami dari kelompok 3 dari kelas PSDIC yang beranggotakan saya sendiri, Dede Kurniawan, dengan PM 211506172 sebagai moderator. Saya Hazal Fatani Friandra dengan NPM 211506112. Saya Nur Kartikawati dengan NPM 211506184. Dan saya Vidya Deliaanya dengan NPM 211506101. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Nur Kartikawati. Dipersilakan. Untuk bagian pertama, kita akan membahas tentang sistem request yang pertama, yaitu latar belakang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri tekstil dan garmen merupakan industri manufaktur dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, tercatat seiring dengan munculnya budaya masuk melalui media sosial dan penyiaran televisi. Thrifting sekarang sangat populer, yang mana thrifting sendiri merupakan tindakan membeli produk bekas dan masih dapat digunakan dengan tujuan untuk menghemat biaya dan mengurangi limbah tekstil. Selain itu, karena kebanyakan peminat dari thrifting merupakan generasi milenial, hal tersebut menjadikan aktivitas thrifting menjadi salah satu peluang bisnis baru yang ada di masa sekarang, terutama di tengah kondisi pandemi yang mengingat tren fashion di seluruh dunia akan terus berputar. Berdasarkan fenomena pandemi yang terjadi dan juga semakin maraknya kegiatan thrifting yang ada, oleh karena itu diperlukan adanya inovasi aplikasi online thrift store. Aplikasi ini nantinya akan membantu penjual agar bisa mempromosikan second hand stuff yang mereka jual dan konsumen dapat membelinya secara online tanpa harus berkerumun atau harus keluar rumah. Adapun tujuan dari pembuatan SKPL ini yaitu yang pertama, menjelaskan sistem request dari online thrift store, yang kedua, menjelaskan analisis kelayakan layanan online thrift store, dan yang ketiga, menjelaskan requirement engineering dari layanan online thrift store. Masuk ke bagian deskripsi bisnis, aplikasi ini adalah suatu aplikasi e-commerce yang akan membantu memudahkan masyarakat untuk bisa berbelanja barang thrift atau second hand yang masih dalam kondisi layak pakai. Biasanya, masyarakat akan berbelanja langsung ke pasar atau thrift shop secara offline. Namun, kondisi pandemi dan virus COVID-19 yang masih belum usai ini menyebabkan beberapa orang memilih untuk tidak berbelanja keluar, melainkan berbelanja secara online melalui e-commerce. Adapun sponsor dari aplikasi ini sendiri yaitu perusahaan mitra atau perorangan yang memiliki ketertarikan di bidang thrifting. Dengan kebutuhan bisnis dari aplikasi ini yaitu yang pertama mempermudah proses jual beli barang second hand melalui internet, yang kedua mengurangi pengeluaran berbelanja para pembeli, yang ketiga mengurangi limbah pakaian, dan yang terakhir memperluas jangkauan pembeli. Nilai bisnis dari aplikasi online thrift store ini sendiri, yang pertama yaitu ada intangible value. Dari intangible value ini sendiri, yaitu yang pertama membuat layanan yang user friendly agar dapat digunakan dengan mudah bagi semua kalangan. Yang kedua, menarik banyak pengguna untuk menggunakan aplikasi dan web online thrift store ini. Tangible value dari aplikasi ini yaitu yang pertama, meningkatkan penjual seller online thrift store. Yang kedua, mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah pakaian. Dengan persyaratan bisnis dari aplikasi ini sendiri yaitu sistem yang mendukung proses jual beli thrift store dengan fitur-fitur yang harus ada antara lain, yang pertama fitur pencarian produk, yang kedua fitur pencarian toko yang menyediakan stok produk, yang ketiga fitur pesan untuk komunikasi antara pembeli dan penjual, yang keempat fitur pemesanan produk melalui toko yang menyediakan, dan yang terakhir fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran. Baik, untuk bagian kelayakan teknis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kelayakan teknis digunakan untuk menyoroti kebutuhan teknologi dalam pengembangan layanan online thrift store ini. Dari segi teknologinya, online thrift store ini membutuhkan arsitektur teknologi yang baik. Sistem ini akan dikembangkan dengan basis web serta memiliki konsep sebagai online marketplace, sehingga dibutuhkan perangkat keras yang dapat digunakan sebagai perangkat administrator serta layanan cloud untuk server virtual. Analisis resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran aplikasi. Resikonya tergolong tinggi.
karena divisi marketing tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem penjualan online. Selanjutnya, divisi IT memiliki pengalaman dalam sistem penjualan offline, namun tidak memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem penjualan online. Kemudian resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran teknologi tergolong sedang. Divisi IT memahami penggunaan teknologi cloud serta teknologi infrastruktur jaringan. Kemudian divisi IT memahami penggunaan IDE dan framework yang digunakan. Kemudian divisi marketing cukup memahami penggunaan teknologi web. Risiko berhubungan dengan ukuran proyek, yaitu risikonya cukup rendah. Yang pertama karena perusahaan memiliki 10 pengembang. Kemudian proyek dikerjakan oleh 4 orang pengembang dengan estimasi waktu 6 bulan. Kompatibilitas dengan sistem dan infrastruktur yang ada, risikonya rendah. Sistem pemesanan yang ada sekarang menggunakan open standard. Jadi sangat kompatibel dengan sistem penjualan berbasis web yang akan dibangun. Kemudian ada kelayakan ekonomi dan organisasi. Ada analisis biaya. Di sini payback period yang telah dihitung menjadi 1,6 tahun. Kemudian net present value menjadi Rp8.314.774. Kemudian return of investment-nya 25%. Kemudian untuk break even point-nya sendiri adalah 1,23 tahun. Analisis manfaatnya, melalui layanan online trip store ini diharapkan mendapatkan keuntungan berwujud atau tangible benefit berupa penghematan administrasi dan teknis yang dapat diukur dalam nilai uang. Kemudian kelayakan organisasi. Secara organisasi, risiko yang dihasilkan dari proyek ini rendah. Tujuan dari pengembangan sistem layanan online trip store ini adalah untuk meningkatkan jangkauan penjualan perusahaan. Hal ini sejalan dengan KPI marketing yang berhaluan pada arus penjualan. Selanjutnya untuk requirement engineering akan dijelaskan oleh Anya, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna. Di sini yang pertama kebutuhan pengguna yaitu customer hendak melakukan kegiatan thrifting secara online. Yang kedua, customer hendak melakukan pembelian barang, dan yang ketiga, customer hendak memilih pakaian dan juga toko untuk melakukan kegiatan thrifting. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem memberi notifikasi kepada penjual bahwa barang terjual kepada customer agar dapat dilakukan pengiriman barang oleh penjual. Selanjutnya, sistem menyediakan fitur pencarian barang dan toko kepada pembeli agar dapat mencari barang yang diinginkan dan diminati. Dan yang ketiga, ada sistem menyediakan layanan pemberian rating kepada toko dan memberikan informasi yang detail terhadap toko demi kepuasan para pelanggan. Ada juga kebutuhan bisnis, yaitu mempermudah proses jual beli barang second hand melalui internet, mengurangi pengeluaran berbelanja para pembeli, mengurangi limbah pakaian, dan memperluas jangkauan pembeli. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama, sistem harus tersedia dan online 24 jam. Yang kedua, sistem dapat memberi informasi dan langkah terhadap penggunaan aplikasi. Yang ketiga, sistem memiliki fitur bantuan dan masukan untuk kelancaran penggunaan aplikasi. Yang keempat, sistem memiliki fitur live chat dari pembeli ke customer service demi kenyamanan berbelanja. Yang kelima, memiliki filter-filter seperti filter harga, filter lokasi terdekat, dan filter-filter lainnya. Yang keenam, memiliki berbagai macam cara untuk melakukan pembayaran setelah melakukan transaksi. Dan yang terakhir, memiliki fitur history untuk dapat melakukan pengecekan barang apa saja yang sudah pernah dibeli, dan juga fitur pemberian rating terhadap toko dan barang. Selanjutnya untuk requirement engineering yang kedua akan dijelaskan oleh Hazel. Dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Selanjutnya ada requirement engineering. Di sini terbagi 4. Yang pertama ada kebutuhan non-fungsional, antarmuka, atribut kualitas, dan batasan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini terdiri dari yang pertama itu memiliki fitur pencarian lokasi toko, tahan terhadap kegagalan sistem, pengalaman pengguna diutamakan, dapat diakses oleh berbagai perangkat, maksimal waktu akses 5 detik, tampilan bahasa Indonesia dan Inggris, serta customer service berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada aturan bisnis. Yang pertama, setiap pemesanan harus dilakukan bersama dengan mitra penjual. Yang kedua,
Setiap penjualan hanya dapat dilakukan melalui aplikasi. Yang ketiga, pembayaran dilakukan di dalam aplikasi menggunakan metode pembayaran yang telah disediakan. Yang terakhir, setiap penjual wajib membalas pesan pelanggan. Selanjutnya ada antarmuka. Yang pertama, terdapat setidaknya 2 macam bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terdapat setidaknya filter harga dan juga filter toko terdekat. Terdapat opsi kategori pakaian seperti kemeja, celana, aksesoris, dan lain-lain. Dan transparansi terhadap survei kepuasan pelanggan terhadap barang yang dibeli. Atribut kualitas. Yang pertama, di sini ada sistem dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak orang tanpa adanya gangguan dan bug serta permasalahan lain. Yang kedua, dalam menu pembayaran terdapat berbagai macam cara pembayaran yang dapat dilakukan baik menggunakan ATM, e-money maupun COD. Nah, yang terakhir, terdapat pilihan toko terdekat dengan pengguna yang dapat dilacak dengan waktu yang cepat. Batasan. Batasan yang pertama, perangkat seluler minimal menggunakan sistem operasi Android 4.1 atau Jelly Bean dan iOS 10. Dan disarankan menggunakan sistem operasi yang terbaru. Setiap nomor telepon atau email hanya dapat digunakan untuk satu akun. Lanjut, di sini ada use case diagram. Use case diagram dari aplikasi online thrift store. Jadi, jika kita lihat di sini, yang pada bagian pembeli dapat melakukan yang pertama itu membuka aplikasi, melihat katalog toko dan produk, lalu juga bisa melakukan check out. Setelah melakukan check out, pembeli bisa melakukan pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran yang telah tersedia. Di sini ada OVO, Dana, transfer bank, dan juga COD. Lalu pembeli juga bisa melakukan login atau mendaftar untuk menikmati fitur penuh seluruh fitur dari online thrift store ini. Lalu untuk penjual yang dapat dilakukan adalah login atau mendaftar mendaftarkan toko mereka. Lalu mengelola toko online. Dalam hal ini bisa melakukan hal-hal seperti mengecek stok serta daftar produk dan juga hal-hal lainnya. Lalu memproses pesanan pembeli dengan cara itu mengemas produk yang sudah dipesan dan juga mengirimkan produk yang sudah dibeli oleh pembeli tadi. Lalu penjual juga bisa mengelola pesanan. Nah, tapi mengelola pesanan ini harus menunggu dari admin dulu karena dari sistem akan mengirimkan pesan kepada pembeli. Lalu untuk admin akan menerima pesanan pembeli, juga bisa mengirim daftar pesanan pembeli dan validasi pembayaran pembeli. Lalu di sini ada tabel user story dari aplikasi online thrift store. Yang pertama yaitu pembeli membuka aplikasi. Trigger, pembeli dapat menggunakan aplikasi dan fitur-fiturnya. Pembeli bisa membuka aplikasi pada smartphone mereka. Setelah aplikasi dibuka, maka akan muncul loading screen sebelum masuk ke halaman utama. Loading screen ini dapat berupa logo dari aplikasi ini. Setelah itu dapat berlanjut pada halaman utama yang berisi berbagai macam katalog produk dan juga hot promo, serta terdapat halaman profil yang berisi seluruh informasi akun, pesanan, keranjang, dan juga keamanan, serta keterangan dari aplikasi. Yang kedua ada pembeli melihat katalog toko dan produk. Triggernya pembeli dapat mencari, melihat, check out, atau memasukkan ke dalam keranjang untuk barang-barang yang tersedia. Pembeli bisa melihat berbagai jenis barang yang dijual pada halaman depan dan dapat juga mencari barang yang diinginkan pada fitur pencarian. Serta terdapat berbagai promo dan diskon yang terdapat dalam aplikasi dan dapat digunakan oleh pembeli. Pembeli juga dapat memasukkan produk yang diinginkan ke dalam keranjang dan dapat melakukan check out di kemudian hari apabila produk masih tersedia. Pembeli dapat melakukan check out kepada barang yang ingin dibeli. Informasi dari pembelian barang nantinya dapat dilihat dalam menu halaman profil. Yang ketiga, pembeli melakukan login atau mendaftar. Triggernya pembeli dapat menggunakan aplikasi dan semua fitur-fiturnya. User membuka aplikasi dan melakukan login dengan akun yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Apabila user atau pembeli belum memiliki akun, maka dapat melakukan pendaftaran. Dan dalam aplikasi nanti akan ada fitur atau pilihan mendaftar pada halaman login.
Nantinya user akan diminta untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan. Setelah berhasil mendaftar atau melakukan login, maka pembeli dapat menggunakan semua fitur yang terdapat dalam aplikasi, serta dapat melakukan pembelian ataupun melakukan checkout. Lalu di sini ada checkout, triggernya pembeli dapat melakukan pembelian barang yang diinginkan. Setelah menemukan barang yang dicari atau diinginkan, maka pembeli dapat melakukan checkout terhadap barang yang diinginkan. Selanjutnya, pembeli akan mengisi beberapa data yang dibutuhkan untuk proses pengiriman barang, seperti alamat lengkap, nomor telepon, metode pembayaran, kode pos, dan lain-lain. Lalu, pembeli melakukan pembayaran. Triggernya pembeli melakukan pembayaran menggunakan semua metode yang disediakan oleh aplikasi. Setelah melakukan checkout, user atau pembeli dapat melakukan pembayaran agar pesanan dapat diproses. User juga dapat menambahkan catatan kepada penjual, serta jika memiliki voucher diskon, maka pembeli bisa mengaktifkannya agar dapat mendapatkan potongan harga sesuai jumlah nominal dari voucher yang dimiliki. Dalam aplikasi ini, metode pembayaran yang disediakan adalah OVO, Dana, transfer bank, dan juga COD. Metode COD sendiri dapat dilakukan apabila toko atau penjual mengaktifkan fitur COD. Jika penjual tidak mengaktifkannya, maka fitur COD tidak akan dapat dilakukan. Setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan memverifikasi pembayaran. Jika valid, maka barang akan langsung diproses dan akan diteruskan dari admin ke pembeli ke penjual agar dapat ditindaklanjuti. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hazel atas pemaparan user story dan use case-nya. Untuk selanjutnya, untuk use case skenario akan dijelaskan oleh Vidya Delian Anya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada use case scenario dari online thrift store ini. Yang pertama ada mendaftar atau login. Di sini aktornya buyer atau seller. Deskripsinya, use case dimulai saat aktor mencoba login ke sistem dan berakhir ketika aktor berhasil login atau cancel login. Kondisi sebelumnya login dapat diakses dan kondisi sesudahnya aktor berhasil login. Yang kedua, ada use case melihat katalog toko dan produk. Aktornya adalah buyer. Use case dimulai ketika aktor mencoba melihat katalog produk dan berakhir ketika aplikasi ditutup. Kondisi sebelumnya aktor sudah login dan kondisi sesudahnya aktor berhasil melihat katalog produk. Yang ketiga ada use case checkout. Aktornya adalah buyer. Use case dimulai ketika aktor mengkonfirmasi pembelian produk yang dipilih dan berakhir ketika aktor berhasil membayar produk yang akan dibeli. Kondisi sebelumnya, aktor sudah login dan riwayat produk dapat dilihat atau diedit. Kondisi sesudahnya, daftar pesanan ditambahkan. Selanjutnya ada use case mengelola toko. Aktornya adalah seller. Use case dimulai ketika aktor menambah, mengupdate, menghapus, dan mengedit produk di tokonya dan berakhir ketika aktor menutupnya. Kondisi sebelumnya, aktor sudah login dan katalog produk dapat dilihat atau diedit. Kondisi sesudahnya, yaitu katalog produk berhasil ditambah atau diupdate. Selanjutnya ada use case memproses pesanan pembeli. Aktornya adalah seller. Use case dimulai ketika aktor menerima pesanan produk dari pembeli, menyiapkan atau packing, dan mengirimkan produk pesanan. Kondisi sebelumnya yaitu aktor sudah login dan riwayat order dapat dilihat. Kondisi sesudahnya yaitu aktor mengirimkan produk ke pembeli. Yang terakhir ada use case memeriksa detail pembelian. Aktornya di sini adalah admin. Use case dimulai ketika aktor mencoba melihat detail order dari pembeli. Kondisi sebelumnya, aktor sudah login dan riwayat order dapat dilihat atau diedit. Kondisi sesudahnya yaitu aktor mengirimkan atau membatalkan order pelanggan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anya atas pemaparan use case skenario-nya. Untuk activity diagram akan dijelaskan oleh Nur Kartikawati. Dipersilakan. Baik, di sini selanjutnya kita akan menjelaskan terkait activity diagram dari aplikasi online thrift store ini sendiri. Yang pertama yaitu activity diagram mendaftar atau login. Di sini terdiri dari aktor buyer atau seller. Apabila buyer atau seller memulai activity ini, maka sistem akan menampilkan menu mendaftar atau login. Kemudian
buyer atau seller memilih menu mendaftar, dan kemudian sistem akan menampilkan form untuk mendaftar ke aplikasi online thrifter ini sendiri. Kemudian, buyer atau seller diminta untuk memasukkan data yang dibutuhkan, dan sistem akan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh buyer atau seller itu sendiri. Selanjutnya, buyer atau seller akan memilih menu login dan memasukkan data login yang dibutuhkan. Setelah itu, sistem akan memproses login dari buyer atau seller, dan apabila login berhasil, maka aktiviti tersebut dianggap selesai. Selanjutnya yaitu ada activity diagram mengelola toko online. Dengan aktor seller, apabila seller ingin mengelola toko online, maka seller akan memulai aktiviti ini sendiri dan sistem akan menampilkan form pendaftaran toko online. Kemudian si seller akan mengisikan data dari toko online yang diperlukan, dan sistem akan menyimpan data terkait toko online yang akan dikelola seller. Setelah itu, seller akan diminta untuk memasukkan katalog produk oleh sistem, dan sistem akan menyimpan dan menampilkan katalog produk ke dalam aplikasi online thrifter ini sendiri, dan activity dianggap selesai. Activity diagram selanjutnya yaitu tentang memilih katalog toko dan produk. Di sini aktor yang melakukan aktiviti ini adalah buyer sendiri. Apabila buyer ingin memilih katalog, maka sistem akan menampilkan daftar toko yang menjadi seller di aplikasi online thrifter ini sendiri. Kemudian buyer akan memilih toko mana yang akan dibeli produknya, dan sistem akan menampilkan katalog produk dari toko yang dipilih oleh buyer sebelumnya. Setelah itu, buyer akan memilih produk dari katalog yang ditampilkan oleh sistem, dan sistem akan menyimpan data berupa produk yang dipilih oleh buyer ke dalam chart atau keranjang belanja yang ada pada aplikasi online thrifter ini sendiri, dan activity dianggap selesai. Aktiviti selanjutnya yaitu activity diagram terkait checkout produk dengan aktor buyer. Di sini buyer memilih menu chart atau keranjang pada aplikasi online thrifter. Kemudian sistem akan menampilkan menu chart yang berisi katalog produk yang telah dipilih oleh buyer. Selanjutnya, buyer akan memilih produk yang akan di check out, kemudian klik next, dan sistem akan menampilkan menu review checkout atau detail pesanan untuk mengisikan alamat, metode pembayaran, dan pengiriman. Selanjutnya, buyer akan mengisikan alamat pengiriman, metode pembayaran, dan metode pengiriman, yang kemudian sistem akan menampilkan menu pembayaran, dan buyer diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Setelah itu, apabila buyer sudah melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih, maka sistem akan memproses pesanan, dan buyer tinggal menunggu produk yang diproses dan dikirim ke alamat buyer, dan aktiviti dianggap selesai. Selanjutnya yaitu ada aktiviti diagram terkait pembayaran. Apabila buyer ingin melakukan aktiviti ini, maka buyer akan melakukan pembayaran via metode yang telah disediakan. Di sini tadi telah disebutkan bahwa dapat menggunakan metode pembayaran menggunakan OVO, Dana, transfer bank, atau COD. Kemudian sistem akan menerima dan mengkonfirmasi pembayaran dari pembeli atau buyer itu sendiri. Dan apabila pembayaran terkonfirmasi oleh sistem, maka sistem akan memproses pesanan dari pembeli atau buyer, dan aktiviti dianggap selesai. Selanjutnya yaitu aktiviti diagram terkait memproses pesanan pembeli. Di sini aktornya yaitu seller. Apabila seller memulai aktiviti ini, maka sistem akan mengecek pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli. Kemudian dari seller akan melakukan pengemasan atau packing produk dan mengatur pengiriman produk. Kemudian sistem akan memproses pengiriman produk dengan ekspedisi, dan aktiviti dianggap selesai. Baik, terima kasih Nur Ketigawati atas penjelasan mengenai aktiviti diagramnya. Kemudian untuk sequence diagram akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama di sini ada sequence diagram login pengguna. Di sini aktor yaitu pengguna akan dapat melakukan pendaftaran pengguna baru melalui menu home screen. Kemudian juga dapat melakukan login. Nah, setelah mendaftar, maka home screen akan meneruskan
data diri pengguna ke dalam entity akun. Nah, pengguna dapat mengklik login, kemudian sistem akan memeriksa apakah loginnya berhasil. Jika gagal, maka dia akan kembali ke awal. Jika berhasil, maka dia akan dapat mengakses akunnya. Kemudian ada sequence diagram untuk mengakses katalog. Di sini aktor yaitu pengguna dapat mengakses menu katalog. Kemudian home screen akan menampilkan menu katalog. Nah, pengguna juga dapat melakukan pencarian produk dan sistem akan mengakses database dari produk-produk tersebut. Nah, database kemudian akan menampilkan hasil dari pencarian produk tersebut. Next. Dan di sini ada sequence diagram checkout pesanan. Aktor di sini adalah pengguna. Nah, di sini pengguna dapat melakukan checkout barang. Kemudian checkout akan menampilkan opsi untuk memilih metode pembayaran. Kemudian pengguna dapat melakukan memproses nomor pembayaran yang sudah ada ke dalam sistem. Kemudian sistem akan menyimpan nomor pembayaran tersebut ke dalam database. Setelah itu database akan mengembalikan nomor bayar yang telah disimpan kepada pengguna untuk ditampilkan. Next. Kemudian di sini ada sequence diagram untuk proses pembayaran. Aktornya pengguna. Di sini database akan menampilkan nomor bayar kembali kepada pengguna. Setelah mengonfirmasi nomor pembayaran sudah benar, maka pengguna dapat melakukan proses pembayaran. Kemudian setelah pembayaran dilakukan, akan dilakukan validasi pembayaran melalui bank. Nah, bank kemudian akan mengkonfirmasi apabila berhasil, yaitu pembayaran berhasil. Setelah pembayaran berhasil, maka sistem akan menyimpan struk yang telah ditampilkan, disimpan ke dalam database. Kemudian database tersebut akan menampilkan struk kembali kepada pengguna. Next. Nah, selanjutnya ada sequence diagram untuk mengelola toko. Di sini aktornya adalah penjual. Penjual dapat melakukan akses terhadap akun toko. Kemudian akun toko akan menampilkan profil dari toko yang dimiliki. Pengguna dapat melakukan pengeditan terhadap detail toko seperti nama dan produk-produk yang ada di dalamnya. Nah, setelah yakin terhadap perubahan, maka akun toko akan memvalidasi perubahan tersebut terhadap sistem. Kemudian sistem akan menyimpan perubahannya ke dalam database. Database kemudian akan menampilkan hasil perubahan kembali kepada penjual. Selanjutnya di sini ada sequence diagram proses pesanan pembeli. Di sini aktornya adalah penjual. Penjual akan menginputkan detail dari pesanan yang sudah diterima untuk diproses. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi pesanan yang sudah masuk. Jika pesanannya sudah benar, maka dia akan disimpan ke dalam database. Apabila gagal, dia akan meminta penjual untuk memasukkan kembali detail pesanan. Next. Nah, kemudian ada sequence diagram pengiriman pesanan. Di sini aktornya adalah admin. Admin dapat melakukan validasi pesanan, kemudian akan dilakukan validasi lagi kepada sistem. Apabila pesanan sudah valid, maka pesanan akan disimpan dulu ke dalam database. Apabila tidak valid, proses akan diulangi. Kemudian dari database akan menghasilkan resi dari pesanan yang sudah dikirim kepada sistem. Kemudian sistem akan menampilkan resi yang sudah ada kepada admin untuk diproses ke kurir. Dan terima kasih presentasi dari kelompok kami mengenai online trip store. Apabila lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.